Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, seluruh sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesenangan, ketenangan, kemenangan, kesehatan, kebahagiaan, kekayaan, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah menyaksikan bersama-sama podcast antara pada Suka TV ya, antara Kiai Haji Imaduddin Usman, kemudian Kiai Alawi Al-Bantani, kemudian Dr. Sugeng ya. Di sana mengulas dan membahas tentang nasab Ba'lawi. Dalam podcast tersebut, di mana Kiai Alawi, nama beliau Kiai Alawi ya, dan beliau itu berdomisili di Bandung, itu menulis sebuah karya tulis, sebuah buku untuk menguatkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Subhanallah. Waalaikumsalam Kang Sismanto. Tetap semangat, siap, terima kasih. Kopi mana kopi? Ayah. Nah, Kang Imron Sadewo, lanjutkan Gus pencerahannya. Insya Allah, terima kasih Kang Imron ya. Kang Grot, berikan kabar Gus. Alhamdulillah, sehat walafiat. Kang Nurul, waalaikumsalam warahmatullah. Kang Sulanjana, Atta, Kuningan hadir. Semoga para pejuang Wali Songo pada sehat, amin. Judulnya Ziarah Kubro, ternyata orasi provokasi. Ya, begitulah ya, Kang Blitar Gabrul. Subhanallah, tetapi jawaban yang kita dapatkan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kang Santri Channel, waalaikumsalam. Nggak nulis juga Gus, masih proses, tenang. Kang Lumaku, waalaikumsalam warahmatullah. Langsung saja ya, karena ini malam Jumat, waktunya mepet ini. Insya Allah nanti kapan-kapan Kang Bani Rungkat ya, ke Pasuruan ya. Subhanallah. Amin, amin. Terima kasih untuk semuanya. Kang Juru Kunci Mbah Oko, Kang Mukti Aliman ya. Kasih hadir, siap. Kang Muhtadi, Kang Magargar ya, Medan. Masya Allah. Ini saya akan ringkas saja ini karena waktunya mepet. Jadi alhamdulillah jawaban yang kita malam Jumat ya Kang Brot ya. Enggak, kalau di sini ada pengajian. Ada pengajian. Jadi jawaban Kiai Haji Imaduddin Usman itu ya saya menilainya itu sangat bijak sekali. Sangat bijak sekali ya. Subhanallah. Kenapa ya? Karena beliau tidak membalas cacian, makian, framing dan lain sebagainya. Tetapi menjawabnya dengan tenang ya, dengan bijaksana, dengan ketenangan, tanpa harus menjelekkan orang lain. Ya meskipun sebenarnya jawaban beliau itu nyelekit sebenarnya kalau mau difahami secara ini ya. Kalau mau difahami secara detail ya. Kenapa? Ya karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, zaman dulu ada yang namanya Badui, sudah tuh, ya. Lagi nggak pakai kan swasta nanti aja. Karena di zaman dulu, di zaman Rasul itu ada Badui, dan Badui itu ya orangnya kayak gitulah, udah tahu sendiri meren. Orangnya kasar, ya kan. Kemudian kalau berbicara ngawur, kalau berbicara provokasi, kalau berbicara nggak mau menghormati orang lain.
Bahkan ketika masuk ke masjid itu sampai kencing di dalam masjid. Itulah orang Badui, saudara. Sehingga Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu menyamakan orang Badui dengan Bapak Rizik Syihab ini. Jadi kan kalau difahami ini, itu, waduh, ngeledeknya itu luar biasa ini, saudara. Ya, ngeledeknya itu luar biasa itu. Nyelekit itu mah. Subhanallah, udah tahu masjid, tetap orasi, betul Kang Becimiring. Udah tahu di sebelah makamnya Kanjeng Sinuhun Sultan Maulana Hasanuddin masih orasi. Bahkan dari Kiai Haji Fatul Adim itu kan sudah ini mah ziarah saja. Gak ada orasi-orasian karena akan memberikan efek yang negatif kepada masyarakat. Ya kan? Analoginya seperti itu ya Kang Lumaku ya. Subhanallah. Kemudian kalau kita lihat, perhatikan video atau foto saat Kiai Fatul Adim di situ ngobrol dengan Bapak Rizik Syihab di sana, kemudian ada Ustadz Qurtubi Jailani. Nah, di pinggirnya itu ada seorang kiai sepuh dari Tanara, saya lupa itu. Dan Al-Kisah, beliau masih keturunan dari Syekh Nawawi Banten ya, cuman saya belum tahu itu. Nah, kalau kita bandingkan antara bagaimana mereka itu duduk bersama, ya kan, ngobrol bareng, ngobrol santai, tetapi yang kiai sepuh itu yang sudah sepuh, umurnya sudah 70 tahun, barangkali sudah 80 tahun, itu berdiri aja, coba dipersilahkan untuk duduk gitu. Ya, meskipun tidak diajak ngobrol ya nggak masalah, setidaknya ya mempersilahkannya untuk duduk. Nah, harusnya seperti itu ya. Nah, tapi bagaimana balasan lah atau jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika beliau ditanyai oleh banyak orang tentang upaya Bapak Rizik Syihab yang berorasi setelah berziarah, kemudian memprovokasi masyarakat seolah-olah ini para tubagus, para ratu itu harus melawan. Kenapa? Karena yang diobok-obok itu bukan nasabnya Balawi, tapi yang diobok-obok itu adalah nasabnya Wali Songo, saudara. Ya, makanya harus dilawan seperti itu. Masa nggak ada audio suaranya? Jelaskan suaranya mah. Subhanallah. Cek. Ada suaranya nggak ini? Ada lah. Hah? Kiraku. Ini ada suaranya nggak? Cek nih teman-teman. Ada suaranya nggak? Jelas ke? HP-nya berarti Kang tadi tuh. Ada tuh kata Kang Kolor News ya. Jelas. Kang Nurul, Kang Brod, suaranya keras. Ada bos, siap. Kang Mulzam. Jelas Pol, oke. Nah, mari kita simak bagaimana closing statement Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam podcastnya yang tadi ya, agar kita difahami bersama-sama bahwa jawaban beliau sangat cerdas menurut saya dan sangat bijaksana. Siap Kang Hedi Grab ya. Jelas suaranya Kang Andala, siap, terima kasih. Yuk, bismillah. Baik, sebelum closing statement, ada yang bertanya tentang ziarah umroh kemarin itu kepada saya ya. Jadi saya memberikan jawaban, sangat mengapresiasi adanya ziarah kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi beliau malah mengapresiasi kan, bukannya mengutuk atau jangan atau melarang gitu, melarang HRS, DKK untuk ziarah kepada makamnya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Enggak ada larangan-larangan. Enggak ada larangan-larangan, tetapi silahkan. Nanti yang akan menilai itu adalah masyarakat itu sendiri, saudara. Enggak usah bingung ya. Lanjut. Karena beliau adalah penyebar agama Islam di Banten. Juga ayahnya adalah penyebar agama Islam di seluruh Jawa Barat dan sekitarnya. Ledek non ila Allah. Coba itunya nyalain dak.
Sebentar, sahabat ya. Kesalahan teknis. Tak perlu ulama dunia pengungsi paling tengil ya Pak Alawi. Subhanallah, astagfirullah, Kang Rod. Mana ini? Panggul, ada Faisal Asgaf, ada Taufik Asgaf. Jadi saya kira itu tidak aneh. Mana tadi tuh? Cirebon. Tapi ya sewa saudara melet. Orang meringkas waktu nih biar setengah jam beres gitu ya. Allah. Mungkin itu dianggap kurang berakhlak. Tapi kan setiap ziarah umroh kemarin itu kepada saya ya, jadi saya memberikan jawaban sangat mengapresiasi adanya ziarah kepada Sultan Maulana Hasanuddin, karena beliau adalah penyebar agama Islam di Banten, juga ayahnya adalah penyebar agama Islam di seluruh Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi memang seharusnya umat Islam yang ada hari ini selain untuk mendoakan juga menegaskan dan mengakui bahwa penyebar agama di Islam Indonesia adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan para wali songo lainnya, juga para wali-wali di Nusantara. Nah, kemarin Allah Akbar ya. Selain menjadi tradisi juga telah mengakui. Nah, kemarin Rizik Syihab dan kawan sih ya ziarah ke Banten itu sangat mengapresiasi saya secara pribadi bahwa memang harus ada penegasan pengakuan dari Pak Alawi tentang bahwa 10 menit aja. Masa dihapus nih sama ini? Penyebar agama Islam di Nusantara ini adalah para wali songo. Wali songo dan anak keturunannya. Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Banten dan di Jawa Barat. Kemudian ada yang mempermasalahkan sebagian warga Banten tentang adanya orasi ya. Ya, kalau masalah adanya orasi itu mungkin masuk ke dalam bab akhlak ya. Kalau standar akhlak daripada keturunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW itu dianggap kurang berakhlak. Tapi kan setiap klan itu memiliki standar akhlak yang berbeda-beda. Mungkin menurut Wali Songo, kalau orang ada di kampung orang kemudian berteriak-teriak itu dianggap tidak berakhlak, tetapi mungkin bagi Rizik Syihab dan kawan-kawan itu tidak seperti itu. Jadi bagi saya biasa saja. Biasa-biasa saja ya. Bahwa situ ada penghinaan. Biasa-biasa saja menurut Kiai Haji Madudin. Karena mungkin kalau menurut Pan Balawi, kalau misalkan teriak-teriak itu kurang berakhlak, berakhlak menurut Balawi. Nah, mungkin menurut klan yang lain tidak berakhlak. Makanya ya biasa-biasa saja, barangkali itu adalah tradisi yang ada di kalangan mereka. Meskipun dari kalangan orang lain itu menganggap itu tidak berakhlak, ya tidak masalah. Itu saudara. Lanjut. Penghinaan. Ya, saya tidak begitu kaget, wajar-wajar saja, ya kan? Kenapa wajar-wajar saja? Karena memang kalau misalnya saya mendapatkan berita bahwa yang menghina adanya provokasi itu dari keluarga Kesultanan Banten atau keturunan Sultan Banten, turunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, menghina provokasi itu aneh. Tapi kalau dari klan Ba'alwi ya ini bukan yang pertama. Jadi kalau misalkan ada dari keturunan Wali Songo yang memiliki tradisi seperti mereka, itu yang aneh. Tetapi ketika memang itu munculnya dari klan Ba'alawi itu sendiri, siap Kang Boris, waalaikumsalam. Keturunan Ba'alawi sendiri yang kemudian dalam ceramahnya itu memprovokasi, kemudian menggunakan nada kasar dan lain sebagainya, yaitu barangkali sudah biasa di kalangan mereka, saudara. Ya, jadi santai-santai saja, saudara. Nggak perlu panas. Subhanallah. Lanjut. Ya memang klan Ba'alawi menghinakan itu udah biasa. Ada biasa. Smith, ada
Mohdor Tanggul, Mohdor, ada Faisal Asigaf, ada Taufik Asigaf. Jadi saya kira itu tidak aneh dan kita harus memaklumi itu. Adapun itu tempatnya di masjid, itu tidak itu tidak layak itu adanya pembinaan provokasi di masjid. Kita sebagai keturunan Wali Songo, keturunan dari para pendakwah di masa lalu itu harus memiliki sebuah jiwa yang luas, di mana dulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai tuh kan kidei lah. Kita sebagai keturunan Wali Songo, keturunan dari para pendakwah di masa lalu itu harus memiliki sebuah jiwa yang luas, jiwa yang di mana luas. Dulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang Badui masuk masjid, dia itu coba nak saya sendiri. Oh, tak bisa. Nih, menit berapa sih? Menit 14. Oke, sebentar ya. Sahabat-sahabat ya. Ya. Sebentar, pusing kan? Pusing. Kan? 12 menit weh. Biar durasinya nggak lama. Setengah jam beres weh. Nah, bentar ya. Kalau betul-betul Ahmad Basso memiliki manuskrip yang Watan 2 jam biar kenyang cina. Kalau ada pengajian soalnya di sini. Namanya bab akhlak ya. Kalau standar akhlak daripada keturunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW mungkin itu dianggap kurang berakhlak. Tapi kan setiap klan itu memiliki standar akhlak yang berbeda-beda. Mungkin menurut Wali Songo, kalau orang ada di kampung orang kemudian berteriak-teriak itu dianggap tidak berakhlak, tetapi mungkin bagi Rizik Syihab dan kawan-kawan itu tidak seperti itu. Jadi bagi saya biasa-biasa saja. Ada lagi yang mengatakan bahwa situ ada penghinaan-penghinaan. Ya saya tidak begitu kaget, wajar-wajar saja, ya kan? Kenapa wajar-wajar saja? Karena memang kalau misalnya saya mendapatkan berita bahwa yang menghina adanya provokasi itu dari keluarga Kesultanan Banten atau keturunan Sultan Banten, turunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW menghina memprovokasi itu aneh. Tapi kalau dari klan Ba'alwi ya ini bukan yang pertama. Sebelumnya memang klan Ba'alwi menghina kan itu udah biasa. Ada Bahar Smith, ada Mohdor Tanggul, ada Faisal Asigaf, ada Taufik Asigaf. Ya misalkan seperti siapa Bapak Mohdor Tanggul itu ya, dia akan mengatakan, rombongan Dajjal, iblis segala macam, itu udah biasa-biasa saja, saudara. Nggak usah aneh kalau misalkan akhlak-akhlak mereka itu seperti itu ya, jangan aneh lah. Karena barangkali itu sudah tradisi mereka gitu kan ya. Jangan aneh. Lanjut. Saya kira itu tidak aneh dan kita harus memaklumi itu. Adapun itu tempatnya di masjid, ya itu tidak itu tidak layak itu adanya pembinaan provokasi di masjid. Kita sebagai keturunan Wali Songo, keturunan dari para pendakwah di masa lalu itu harus memiliki sebuah jiwa yang luas, di mana dulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang Badui masuk masjid, dia itu kencing, orang-orang pada marah. Nabi tidak marah. Nabi nggak marah. Nabi memaklumi, kata baginda Nabi, bu'istum muyassirina la mu'assirin. Kalian diutus itu sebagai
orang-orang yang harus memberikan kemudahan pada orang. Jadi kan kalau zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada badui, istilahnya badui. Dan badui itu kan orangnya kasar-kasar. Jangankan dalam berbicara, jangankan dalam ceramah, dalam sikap, sampai Rasulullah SAW itu dicekik oleh seorang badui, gitu kan? Dan Rasulullah ya begitu saja, sabar-sabar saja beliau. Ya karena memang beliau itu memaklumi. Dan beliau mengatakan bu'istu muyassirin ghaira mu'assirin, kan gitu. Rasulullah itu diutus dalam keadaan memberikan kemudahan, bukan memberikan kesulitan. Sehingga ketika Rasulullah itu menemui orang-orang model badui yang kencing di masjid lah, yang mencekik Rasulullah lah, yang membentak-bentak Rasulullah, yang tidak percaya dengan Rasulullah, itu biasa-biasa saja. Nah, barangkali tradisi seperti itulah yang dimiliki oleh Bapak Rizik Syihab misalkan, atau Muhdor, atau Taufik Segaf, ataupun yang lain-lainnya, barangkali seperti itu. Ya, sehingga kita nggak perlu emosi, karena kita itu meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan akhlaknya badui, saudara. Jadi ya santai-santai saja ya, Kang Lencai. Subhanallah. Badui Yaman cenaga. Lanjut, siap Kang Rusdan Kamil. Lanjut. Untuk memberikan kesulitan pada orang. Jadi hal-hal itu dianggap menurut baginda Nabi untuk seorang badui yang datang ke masjid yang standar akhlaknya berbeda dengan orang-orang Madinah, itu dianggap wajar-wajar saja. Ya. Kemudian tentang materi bahwa Wali Songo adalah Balwi, ini tentu berita hoak ya, hoak yang kemudian ditulis. Yang katanya berasal dari Samsul Zahirah. Samsul Zahirah itu karya dari Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Syihab. Kemudian Muhammadiyah Syihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Berdasar apa Muhammadiyah Syihab memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi? Apakah berdasar manuskrip kuno? Tidak. Disebutkan oleh Muhammadiyah Syihab di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu halaman 521. Jadi kalau untuk kitab Samsul Zahirah itu memang tidak ada. Jangankan Wali Songo ya, pemburu berkah ya. Jangankan Wali Songo, anaknya Abdul Malik saja tidak ada itu, saudara. Anaknya Abdul Malik namanya siapa? Nggak ada. Tapi tiba-tiba ini Muhammadiyah Syihab yang kemudian nanti itu akan mengutip keterangan dari para sejarawan yang diantaranya adalah sejarawan yang berasal dari Belanda, Van den Berg, ya, itu menyampaikan bahwasanya Wali Songo itu bersambung kepada Balawi, kepada Abdul Malik, ke atasnya Amul Fakih, kemudian ke atasnya lagi beberapa generasi itu Bedillah. Nah, jadi sumbernya ya Van den Berg, sumbernya ya Belanda, saudara. Jadi versi silsilah Wali Songo yang merupakan versinya Ba'lawi yang bersambung kepada Ubaidillah itu adalah versi Van den Berg. Makanya wajar Habib Alidin As-Segaf itu almarhum itu menyatakan bahwasannya untuk nasab Wali Songo ke atas itu tidak bisa dipastikan. Atau dalam redaksi yang lain, untuk Abdul Malik, keturunan dari Abdul Malik ya ke bawahnya itu nggak ada. Bahkan Habib Alidin itu mengutip keterangan dari gurunya, yaitu Habib Ali bin Ja'far As-Segaf, yang katanya adalah seorang ahli nasab dari kalangan Ba'lawi, itu berhenti ketika sampai kepada nama Abdul Malik bin Alwi Amul Fakih. Nah, hanya saja menurut sejarawan misalkan seperti Van den Berg, nah di sana Abdul Malik itu keturunan-keturunannya yang kemudian disebut sebagai para Wali Songo. Ya, artinya silsilah Wali Songo yang versi Ba'lawi itu adalah yang menyebutkan silsilah Wali Songo versi Ba'lawi. Silsilah Wali Songo versi Ba'lawi diisbat oleh Van den Berg, saudara, yang kemudian dikutip oleh Habib Muhammadiyah Syihab yang meninggal pada tahun 1985. Nah, mengutip dari pendapat dari Van den Berg dari bukunya itu Al-Mustautanat Al-Arabiyah itu. Kemudian juga mengutip dari manuskrip Palembang katanya.
Hanya saja apakah ini bisa dipastikan atau tidak? Ya, yang katanya itu tertulis pada tahun sekitar 1700-an. Ya. Nah, itu juga tidak terverifikasi. Apalagi kita sudah tahu dengan ketokohan dari siapa namanya, Habib Salim bin Jindan yang memang mengidap penyakit malihulia, penyakit halusinasi, saudara. Jadi sudah bisa kita pahami kesejarahan model apa yang seperti itu ya. Nah, sehingga dengan ini kita sudah bisa pahami bahwa silsilah Wali Songo yang versi Balawi ya ujung-ujungnya bikinan Belanda, saudara. Gitu, saudara. Lanjut.